Halo sob, kembali lagi bersama saya Wahyu Nafi. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Terrifier. Film tersebut menjelaskan tentang badut psikopat yang tidak diketahui identitasnya. Gimana kelanjutan kisahnya? Langsung ke TKP. Film tersebut diawali dengan siaran TV, yaitu acara wawancara persoalan kejadian tindakan asusila. Ia diwawancari oleh pembawa acara dengan beberapa pertanyaan. Seperti apa rupa pelaku yang dilakukan kepada dirimu? Ujar pembawa acara. Wanita itu menjawab, rupa pelaku memakai kostum badut yang mengerikan. Namun, pembawa acara tersebut memberitahu bahwa badut itu berhasil kabur ketika sedang diotopsi. Ketika waktu acara TV selesai, pembawa acara tersebut diserang dari belakang. Orang tersebut adalah bintang tamunya yang tadi. Ia mencekik dan mencongkel matanya menggunakan jari. Mungkin ia sakit hati oleh pertanyaan di acara TV tadi. Di sisi lain, ada dua orang gadis yang seksi, sepertinya mereka adalah cabe-cabean yang habis minum minuman keras. Ketika sedang bergurau di mobil mereka, tiba-tiba muncul seorang misterius dengan memakai kostum badut. Wanita berambut hitam menganggap aneh, namun temannya menganggap itu hanyalah kostum Halloween, karena pada saat itu adalah hari Halloween. Lalu wanita berambut blonde malah menggoda orang itu. Padahal temannya sudah melarang, namun selang beberapa menit, badut tersebut hilang entah kemana. Lalu, tiba-tiba badut itu pergi ke toilet dan selang berapa lama terjadi kerusuhan. Ternyata badut itu berlaku mengkotori toilet dan petugas di situ langsung mengusir badut tersebut. Singkat cerita, wanita tadi memutuskan untuk pulang, namun mobil mereka bermasalah dan mereka tidak bisa pulang. Dan salah satu dari mereka menelepon untuk meminta pertolongan. Di sisi lain, pegawai yang mengusir badut tadi diteror. Ketika karyawan sedang membersihkan toilet yang kotor, dia melihat temannya telah tewas dibunuh oleh badut tadi. Lalu badut tadi langsung membunuh karyawan yang satunya. Kembali ke wanita tadi, tiba-tiba temannya yang berambut hitam kebelet tipis. Dia izin keluar sebentar dan meninggalkan si rambut pirang. Si rambut hitam menemui rumah yang ada petugas kebersihan yang berdiri di depan pintu. Dan si rambut hitam diperbolehkan pipis lalu ditunjukkan toilet yang cukup kotor. Di sisi lain, wanita berambut pirang menunggu temannya, tak lama kemudian tiba-tiba muncul badut di sampingnya. Lalu, ketika si rambut selesai pipis, tiba-tiba ia mendengar suara dari parkiran. Ternyata itu adalah wanita tunawisma yang memiliki gangguan jiwa dengan menganggap boneka adalah bayinya. Dan ketika wanita si rambut hitam ingin kembali ke mobil, tiba-tiba ia bertemu badut dengan muka mengerikan itu. Dan terjadilah adegan petak umpet dan kejar-kejaran. Sialnya, ia tertangkap badut itu dan dibawa ke sebuah tempat. Ketika berada di sebuah tempat, badut itu menunjukkan peralatannya seolah bertanya dengan alat apa kamu harus mati. Kemudian ia memperlihatkan pemutilasian temannya yang digergaji dari selangkangan dan yang sadisnya ia hanya menggunakan gergaji biasa, bukan gergaji mesin yang langsung mati. Tak kebayang sakitnya seperti apa. Kemudian wanita berambut hitam itu berhasil meloloskan diri dari tempat tersebut. Ia bersembunyi, namun badut tersebut berhasil menemukannya. Namun, wanita tersebut memberanikan diri untuk melawan badut itu. Meskipun ia rela babak belur, ia berhasil melukai badut tersebut. Alhasil, situasi malah berbalik, badut tersebut menembak wanita itu. Di sisi lain, wanita berambut hitam yang dibunuh itu dilihat oleh wanita tunawisma yang tadi. Ia pun lari ketakutan meminta bantuan kepada petugas tadi, namun ucapannya pun dihiraukan oleh petugas tersebut.
Tak lama kemudian petugas itu menjadi sasaran badut dengan memukulkan palu ke arah petugas tersebut. Kemudian wanita tunawisma panik karena boneka yang dianggap anaknya itu hilang. Tak lama kemudian bonekanya ditemukan dan ternyata bonekanya sedang digendong oleh badut tersebut. Lalu wanita tunawisma itu mendekati badut tersebut dan menanyakan apakah kamu pernah merasakan kasih sayang. Setelah berhasil berpura-pura baik untuk melabui wanita itu, tiba-tiba badut itu pun membunuhnya. Di sisi lain, wanita yang ingin menjemput temannya tadi tiba-tiba melihat temannya mati, seketika kaget dan lari. Lalu, wanita tersebut melihat wanita yang meminta tolong. Ia pun menolong dan ternyata itu adalah badut memakai rambut tunawisma yang telah diseset. Ketika terjadi adegan kejar-kejaran, ia pun menemukan temannya yang satunya lagi. Ketika sedang meratapi, tiba-tiba badut tersebut datang untuk membunuhnya. Untung saja petugas kebersihan yang dipukul tadi menolongnya. Mereka pun berlari dan menelepon meminta bantuan. Namun, ia pun berhasil ditemukan oleh badut tersebut dan petugas kebersihan tewas dibunuh oleh badut itu. Dan wanita itu hanya tinggal seorang diri saja. Ia pun langsung berlari ke gudang. Badut tersebut berhasil ditemukan dan menabrak dengan mobil. Kemudian badut itu memakan wajah wanita itu. Tak lama kemudian polisi pun datang, namun ketika terpojok, badut itu pun malah bunuh diri dengan menembakkan pistol ke arah kepalanya. Singkat cerita, mayat badut itu dibawa untuk diotopsi. Namun tiba-tiba lampu kedap-kedip dan badut tersebut langsung membunuh dokter tersebut. Dan ternyata badut itu masih hidup dan ingin beraksi kembali.